Ya, dan tentunya nanti akan ada 1 minute silence karena memang ada sebuah peristiwa di Ghana dan saat sebelum pertandingan tentunya saya akan memulai untuk 1 minute silence. Mari kita. Baik pemirsa, segera akan kita saksikan partai tinju dunia di kelas ringan versi WBO Asia Pasifik. Petinju kita Daud Chino Yordan berhadapan melawan petinju asal Ghana Maxwell Awuku di DBL Arena Surabaya. Ya, kita saksikan ini adalah promotor pertandingan Raja Sabta Oktohari yang menggelar partai dunia ini. Dan kalau kita saksikan juga bagaimana kedua petinju, maka harus waspada di Ghana untuk hari ini. Dan saya persilakan kepada wasit Dus Riri Hena untuk segera memimpin pertarungan Maxwell Awuku menghadapi Daud Jordan. Baiklah, inilah Daud Chino Yordan, petinju kita bertanding dari sudut merah, dan petinju asal Ghana Maxwell Awuku yang bertanding dari sudut biru. Kalau Anda melihat dari video yang barangkali sempat Anda saksikan, tipikal dari Maxwell Awuku ini apakah seorang boxer, seorang fighter, atau slugger? Ya, sebenarnya kalau saya lihat, saya pandang ketika berhadapan dengan Liam Wells tahun 2010 saat itu, memang ketika itu dia kalah, tapi banyak sekali inisiatif yang dilakukan dia. Dan memang dia dengan tipikal fighter juga, Bung, ya. Artinya sama-sama fighter sekarang berhadapan dengan Daud Chino Yordan ini, Bung. Tinggal siapa bagaimana masuk, bagaimana dia bisa merangkul atau katakanlah melakukan serangan-serangan yang saya pikir menjadi kuncinya bagaimana dia bisa masuk dengan kondisi yang sangat bagus. Wasit Nusri Dihena memimpin pertarungan ini. Mungkin saya adalah Maxwell Awuku yang lebih tinggi sekitar 4 cm dibanding petinju kita Daud Chino Yordan. Dan salah satu kelemahan yang katanya dimiliki oleh Awuku adalah pada bagian perut, ya, ulu hati. Barangkali dia bisa menjadi target sasaran serangan dari Daud. Ya, saya pikir memang begitu. Kalau saya lihat dari video rekaman berhadapan Walls saat itu, banyak sekali pukulan-pukulan yang dilakukan Walls untuk menghajar perut lawan ini. Dan memang Awuku selalu menghindari atau melakukan double cover dan juga melakukan perlindungan terhadap perutnya, Bu. Ini menjadi satu kunci bahwa ini salah satu mungkin sebagai salah satu kelemahan dari Awuku. Ya, ronde pertama itu kita saksikan jab yang dilontarkan oleh Awuku, dan Daud dalam posisi agresif melakukan tekanan, berinisiatif untuk melakukan serangan. Kita lihat bagaimana kelincahan kaki footwork dari Maxwell Awuku. Sasarannya tidak mudah dipukul, tampaknya pun terus bergerak. Daud coba bertarung dalam jarak rapat, ya. Kombinasi arah perut dan wajah tadi dari Daud walaupun tidak mengena dengan telak. Kita lihat bagaimana terus bergerak Maxwell Awuku. Ya, yang menarik mungkin ini juga bahwa petinju kidal berhadapan dengan petinju ortodoks lagi-lagi, mungkin. Dan memang kalau kita lihat juga bukan sekali ini juga Daud berhadapan dengan petinju kidal, karena berhadapan dengan Fontilas, kemudian juga Lorenzo Villanueva, kemudian Christian Abila, ketika petinju-petinju Filipina kidal yang pernah dihadapi oleh Daud. Artinya bahwa secara experience dia punya pengalaman cukup juga berhadapi dengan petinju-petinju kidal ini, Bu. Daud terus menekan, kita saksikan pemirsa, tapi jab-jab dari Awuku dikombinasikan dengan straight kiri cukup rajin terlontar. Belum menemukan sasaran yang tepat pukulan-pukulan dari Daud. Kita akan saksikan, Bu, straight kiri dari Awuku. Ya, saya pikir juga Awuku memang sangat menjaga situasi kondisinya, Bu, dengan berusaha untuk berlari-lari seperti ini. Jauh sekali dengan beberapa pertandingan yang dia lakukan sebelumnya, dia langsung biasanya melakukan inisiatif serangan dan sangat agresif sekali dalam melakukan serangannya, Bu. Ya, sabaran ini tadi dari Daud Jordan, kita saksikan pemirsa, tidak mudah untuk memukul Maxwell Awuku. Daud Jordan terus berusaha untuk mendekat, kita saksikan. Ya, kombinasi pukulan dari Daud Jordan, kita lihat. Belum terlalu telak mengena, tetapi ini tentu menimbulkan shock terapi yang cukup baik bagi Awuku, pukulan dari Daud Jordan.
Kombinasi kesabaran Hukiri tadi cukup telak kali ini dari Daud Jordan. Ronde pertama. Baik pemirsa, kita masuki sekarang ronde kedua. Bung Ridwan, ronde pertama ada 1-2 pukulan dan kedua petinggi yang masuk tadi. Ya, saya pikir memang masih Daud dalam kondisi yang sedikit lebih unggul ya, dengan beberapa kali pukulan dia walaupun tidak begitu telak pun, tapi ini cukup untuk memberikan semacam efek juga buat Awuku. Dan kalau kita lihat di timnya dari Daud juga dilengkapi dengan Craig Christian, mantan pelatih dari Johannes John. Ya, kita saksikan bagaimana sambaran Hukiri tadi sempat masuk dari Awuku pemirsa. Tapi Daud terus melakukan inisiatif serangan, sangat agresif menyerang. Kita saksikan coba jab sambaran Hukiri yang tidak telak dari Daud. Kombinasi ke arah perutku, ke ulu hati ya. Ya, straight kanan dari Awuku. Seperti tidak memperdulikan pukulan-pukulan dari Awuku, Daud terus melakukan tekanan, terus mendekat. Walaupun ada sejumlah pukulan dari Awuku yang sempat masuk tadi. Ya, uppercut yang lepak tadi dari Daud. Uppercut kali ini dari Daud. Harus hati-hati tampaknya Daud Jordan untuk menerima pukulan counter dari Maxwell Awuku. Kita saksikan pemirsa kombinasi pukulan yang masih membentuk double cover dari Maxwell Awuku. Ya, kita lihat berlindung dengan double cover, juga termasuk area perutnya, ulu hatinya dari Maxwell Awuku. Ya, betul sekali, dan memang harus variatif yang harus dilakukan oleh Daud Jordan ya, untuk membuka double cover juga sekaligus untuk memancing lawannya sehingga dia double cover terbuka, Bu. Ya, kita saksikan pemirsa, ada pertama tadi kanan tadi dari Daud Jordan. Masih belum berimpact jasad bagi wajah atau muka dari Maxwell Awuku. Kita lihat. Ya, tapi style seperti ini memang sebenarnya sangat diharapkan oleh Daud Jordan ya, karena lawannya tidak begitu berlari-lari, juga mungkin mulai terpancing juga dengan serangan-serangan. Dan ini satu peluang untuk Daud Jordan untuk menghabisi lawan dengan pukulan kerasnya. 10 detik terakhir di ronde kedua. Dua ronde sudah kita saksikan dan sekarang kita masuki ronde ketiga. Daud Jordan versus Maxwell Awuku. Ronde kedua komentar Anda, Bu? Ya, saya pikir masih Daud Jordan menguasai kondisi, Bu, ya, karena beberapa kali kita lihat pukulan-pukulan dia baik double uppercut, kemudian juga straight dan juga hook ya, tadi kita lihat beberapa kali masuk ya. Ya, situasi di ronde ketiga tampaknya tidak jauh berbeda dibandingkan dengan dua ronde sebelumnya, di mana petinju kita Daud Jordan masih agresif, masih lebih mengambil inisiatif serangan, sementara Maxwell Awuku lebih banyak menunggu. Sambaran kanan tadi dari Awuku, uppercut kombinasi kiri dari Daud Jordan. Dua beli pukulan kita saksikan pemirsa. Ya, dalam jarak rapat seperti ini, Bu, menurut Anda siapa petinju lebih diuntungkan? Ya, sebetulnya dengan kedua tipikal yang sama persis, karena mereka sama-sama fighter, ini sama-sama mereka punya keuntungan. Tergantung bagaimana cara dia memainkan variasi pukulan. Tadi saya katakan bahwa body punch itu menjadi satu hal yang harus dilakukan oleh Daud Jordan dalam membuka serangan. Sambaran kanan tadi sempat masuk cukup telak. Tetapi tentu saja Daud Jordan tidak boleh mengumbar emosi, karena kalau memaksakan memukul KO, maka ini bisa jadi bumerang. Iya, persis sekali, Bu, ketika dulu berada dengan Celestino Caballero juga memang terjadi hal seperti itu, bagaimana dia sempat overconfident dan akhirnya dia harus kehilangan juga di ronde-ronde berikutnya. Daud Jordan
Oh, straight kanan tadi dari Daud kita saksikan. Ya, berjaya kidal Maxwell Awuku melayani pertarungan jarak rapat yang dikembangkan oleh Daud Jordan. Kita lihat bagaimana pukulan-pukulan balasan dari Maxwell Awuku. Kiri dari Awuku tadi ke arah perut, kombinasi ke dagu pukulan dari Daud Jordan. Oh, mengena kali ini pukulan dari Awuku. Ya, masih memberikan perlawanan tampaknya, Bung. Oh, kanan dari Awuku cukup telak tadi. Justru dari posisi bertahan seperti ini beberapa pukulan dari Awuku sudah masuk ke wajah dia Daud Jordan. Betul, dengan kondisi konsentrasi yang selalu menyerang, akhirnya juga beberapa kali juga kita lihat Daud Jordan lupa dengan pertahanan ini. Dan akhirnya serangan balasan dilakukan oleh Awuku. Kita lihat beberapa kali masuk, Bung, ya. Ya, 10 detik terakhir di ronde ketiga. Daud masih berusaha untuk terus menekan. Menekan beberapa kali loh tadi Daud. Yang bisa kita sampaikan ini adalah tayangan ulang di mana di ronde keempat tadi menghadap kedua petinju ini sempat memberikan pukulan-pukulan terbaiknya dan beberapa kali juga petinju kita kena pukul dari Maxwell. Bahwa terlampau terlena dengan serangan, kadang-kadang dia lupa dengan pertahanan. Kerap kali juga ada dalam diri Daud Jordan, Bung. Ya, pemirsa, kita sekarang masuki ronde keempat. Kembali kita saksikan apa yang terjadi di 3 ronde sebelumnya juga tampaknya akan terjadi di ronde keempat, di mana Daud Jordan terus memforce serangan, mendekat, memaksakan pertarungan jarak rapat. Tapi dari posisi seperti ini beberapa kali Maxwell Awuku berhasil melepaskan pukulan yang sempat mengena pada wajah Daud Jordan. Ya, straight kanan tadi dari Daud Jordan. Kombinasi pukulan dari Daud Jordan kali ini. Ya, uppercut dan hook dari Daud Jordan. Ini pertarungan yang tentu saja menguras stamina. Ya, mungkin juga harus diingatkan bagaimana dia juga harus menjaga kondisi tetap defense-nya juga harus tetap dipertahankan. Artinya ketika dia melakukan serangan, dia juga tidak boleh terlena dengan pertahanan tadi. Dan ini akan menjadi bumerang juga kalau seandainya pukulan balik atau pukulan balik dari Awuku itu begitu tepat. Karena kita lihat juga beberapa kali dia cukup tepat ya, Bung, ya. Ya, betul. Memaksakan KO tentu saja bisa menjadi bumerang karena KO ini adalah situasional. Iya, betul sekali. Tidak bisa targetkan 1, 2, 3 ronde. Daud, kita lihat bisa dengan postur yang sedikit lebih pendek daripada Maxwell Awuku. Satu pilihan strategi dikembangkan adalah bagaimana Daud terus mendekat, walaupun beberapa kali dia kena pukul uppercut tadi dari Awuku. Kita lihat uppercut dari Daud Jordan tipis saja. Ya, kita lihat pemirsa upaya dari Daud ke arah perut tadi maksudnya. Tidak mudah untuk mendapatkan timing pukulan yang tepat yang mengarah telak pada posisi atau pada sasaran yang dituju bagi Daud Jordan. Ya, memang sebenarnya salah satu harus keluar dulu, Bu, ya, untuk bisa mengatur jarak pukul nih, Bu. Kita lihat pukulan counter dari Awuku terus dilepaskan ke arah wajah dari Daud Jordan. Ya, perut dan ke wajah. Ronde keempat segera berakhir.
Saksikan ini tayangan ulang di ronde keempat di mana saat Daud Jordan melakukan tekanan kepada Marcel Awu. Pukulan dari kantor Awu cukup baik dan beberapa kali mengena tadi ke wajah dari Daud Jordan. Pertarungan yang tampaknya cukup berat bagi Daud Jordan menurut saya. Iya, betul sekali. Memang ini saya katakan bahwa tadi bermain cerdas dalam pengertian bahwa bermain ketika melakukan serangan juga jangan lupa dengan pertahanan. Itu yang kadang-kadang terlupakan oleh petinju kita seperti Daud Jordan. Dan itu juga pernah terjadi ketika berhadapan dengan Silvio Fetiaka. Itu dia melakukan serangan-serangan bertubi-tubi. Kebetulan juga Fetiaka memiliki pertahanan yang sangat bagus dan fisik yang sangat bagus. Akhirnya kondisi bisa terbalik. Ini yang kita khawatirkan. Ya, sejauh ini pertahanan dari Marcel Abuku dengan double cover dan juga bergerak ke kanan ke kiri, body moving cukup baik sebagai sasaran yang tidak mudah dipukul oleh Daud Jordan. Tekanan kembali dari Daud Jordan. Ya, JJ pancingan dari Daud. Kita lihat dari kanan dan dari kiri dari Abuku tadi. Pukulan kiri memang salah satu andalan dari Awuku karena memang selain bergaya kidal juga memiliki catatan yang sangat bagus juga ketika memukul KO lawan. Ya tercatat juga dari 20 pertandingan terakhir dia 15 diantaranya dimenangkan TKO dan KO, Bung ya. Ya, kembali terlepas tadi ikatan sarung tangan dari Marcel Abuku 2 kali di ronde ke-5 ini. Ya, kembali menggebrak. Kosong tadi pukulan dari Abuku. Tapi petinju yang terus bergerak dan punya pertahanan double cover seperti Marcel Abuku memang tidak mudah. Salah satu cara biasanya seperti yang berhasil dilakukan Daud Jordan ketika menghadapi Daniel Montias dari Filipina adalah dengan mengarahkan pukulan ke arah perut, ya. Iya, betul sekali, memang betul. Sebetulnya berhadapan dengan petinju kita, saya katakan tadi sejak awal bahwa bukan kali ini pertama, bukan kali ini. Artinya bahwa Ronald Montias, kemudian juga Lorenzo Villanueva dan Christian Abidia, petinju dari Filipina juga memiliki gaya kita dan dia bisa mengatasi itu. Tapi berhadapan dengan Abuku tampaknya memang dia harus berpikir banyak dan terutama bagaimana jangan sampai terpancing gitu ya. Ya. Mengendalikan emosi adalah menjadi satu hal yang sangat penting dilakukan oleh Daud Jordan tentu saja. Double hook kiri tadi tidak terlalu keras dari Daud Jordan. Kosong kali ini uppercut kiri dari Abuku. Ya, kita lihat terus bergerak Abuku. Ya, kita lihat dulu saat gelondongan pukulan di akhir ronde ke-5 dilakukan oleh inilah Marcel Abuku bertanding dari sudut biru petinju asal Ghana. Dan kita berharap sampai berakhir ronde ke-5 tidak mudah memang bagi Daud Jordan untuk terus bisa mengendalikan dan menekan, melepaskan pukulan-pukulan yang tepat ke wajah atau ke perut dari Abuku, Bung Ridwan. Iya, betul sekali. Memang selain body moving yang sangat bagus, footwork juga oke, dan saya pikir pertahanan dia memang sangat bagus. Dan saya pikir juga kelihatan Abuku bagaimana dia punya tingkat intelijensi yang sangat bagus juga, terutama dalam meredam serangan lawan dan juga dia bisa membalikan menjadi sebuah pukulan balik terhadap Daud Jordan. Kalau kita lihat bagaimana 3 kekalahan yang pernah dialami oleh Daud Jordan, maka 3-3-nya adalah petinju yang bergaya boxer yang memiliki kuat teknis yang baik. Betul. Caballero, Christian ataupun juga petinju yang terakhir JJ. Ya. Apakah petinju yang dihadapi saat ini adalah petinju yang memiliki gaya, memiliki karakter bermain, strategi yang seperti 3 petinju yang pernah mengalahkan Daud Jordan? Ya, kalau saya lihat kalau dari sisi speed memang sebenarnya tidak sebagus seperti yang tadi, Bung ya, seperti Caballero, kemudian Christian itu jauh lebih bagus dari sisi speed. Tapi memang Abuku ini memiliki catatan yang cukup bagus juga dalam pukulan mematikan, Bung. Ini yang harus diantisipasi oleh Daud Jordan, Bung. Jangan sampai dia pukulan telak itu
Ya itu kembali bahwa bagaimana dia harus bisa mengatur defense dia. Jangan sampai dia terlena dengan serangan seperti yang kita lihat tadi beberapa kali juga terlena serangan kemudian dia lupa dengan defense-nya. Iya, Marcel Augusto sendiri sudah memainkan 43 kali pertandingan dengan 40 kali menang, 26 kali diantara memenangkan pertandingan dengan KO, 2 kali kalah dan sekali draw. Dari kekalahan yang sebanyak 2 kali, dia tidak pernah terpukul jatuh atau KO. Ya mungkin ada yang menarik juga memang kalau kita bicara siklus Bung ya. Tadi saya bicara di luar ini 2005 dia kalah, 2010 dia kalah, terakhir kita ketemu di Commonwealth dan sekarang 2015. Apakah ini akan menjadi satu momentum buat Daud Yordan untuk menjadikan siklus kekalahan bagi lawan Ya, yang jelas ini baru ronde ke-6 berjalan dari 12 ronde yang diagendakan, yang dijadwalkan. Upaya terus dilakukan oleh Daud Yordan untuk mendekat, memaksakan pertarungan jarak rapat. Oh, straight kanan tadi. Tapi juga pukulan balasan dari Awuku berbahaya. Harus waspada, harus ekstra hati-hati Daud Yordan. Ya ini fisik juga, faktor fisik saya pikir menjadi salah satu penentu kemenangan dalam sebuah pertandingan tinju seperti ini Bung ya. Kita lihat bagaimana ketika berhadapan dengan Petinka saat itu juga faktor fisik menjadi penentunya Bung. Pemirsa, kita masukin sekarang ronde ke-7, Daud Yordan versus Maxwell Awuku. Daud terus melakukan pertarungan jarak aman. Oh, straight kiri tadi dari Awuku mengenai wajah Daud Yordan. Kita lihat kombinasi pukulan dari Awuku. Ronde ke-6 tadi tampaknya Daud agak sedikit menurunkan tempo. Ya. Apakah ini bagian dari strategi atau barangkali ini berkaitan dengan masalah penurunan stamina? Ya, dua faktor itu juga menjadi cukup menentu. Bagaimana kita lihat juga di ronde tadi, Bung, ronde sampai ronde 6 pun memang kelihatan sekali kondisi fisik Daud sudah mulai menurun. Kondisi fisik Daud sudah mulai, dan kedua barangkali memang dia sudah mulai mengikuti bahwa ketika jangan sampai terpancing. Ini yang saya lihat juga menjadi salah satu penyebab dia menurunkan ritme permainan dia, Bung ya. Tempo serangan yang dia lakukan bertubi-tubi dia kurangin, dan saya pikir ini menjadi salah satu hal yang penting juga untuk membuka satu peluang tentunya, Bung. Ya, bukan pertarungan yang mudah untuk Daud Yordan. Tidak seperti ketika dia meraih titel kelas ringan WBO Asia Pasifik ketika mengalahkan Daniel Pontius dari Filipina pada Desember yang lalu. Dia menang KO pada ronde ke-5. Oh, terbentang kita saksikan Awuku dan dihitung oleh wasit Lutfi Hena dalam pertarungan jarak rapat yang begitu cepat, Bu. Kita tidak tahu pasti pukulan yang menyambar ke wajah dari Maxwell Awuku tadi, tapi ini adalah momentum tetap bagi Daud Yordan. Walaupun tetap harus hati-hati, dia tidak boleh ceroboh, tidak boleh menyebar emosi yang berlebihan. Rangkul Maxwell Awuku. Ya, ukiri tadi dari Daud. Kita saksikan kombinasi cara perut dan wajah yang dilepaskan oleh Daud Yordan. Ya, memang ini satu momentum bahwa kita angkatkan pekerjaannya, Bung ya. Tadi dengan satu tadi pukulan cukup menjatuhkan lawan. Ini satu momentum untuk dia untuk bisa menyudahi permainan ini, Bung. Ya, detik-detik terakhir di ronde ini. Ronde ke-8 sekarang kita masuk ke pemirsa. Daud Yordan sempat memukul jatuh tadi
Maxwell Awuku di ronde ke-7 dengan pukulan kanannya. Pada situasi sebetulnya dia tidak terlalu menekan pada saat Ya, itu. betul sekali Bung. Memang posisi Yongni yang tidak bagus juga untuk Awuku ketika menyerang. Posisi pukulan dari Daud ada. Jadi ibarat kata dia cuma menyorongkan mukanya saja, Bung. Itu yang buat akhirnya dia terjatuh. Dan itu satu peluang sebetulnya untuk Daud Yordan untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan kali ini, Bung. Ya, barangkali ini adalah faktor yang juga harus dipertimbangkan oleh pelatih Riri Daud Yordan. Ketika Daud justru bisa memukul jatuh Maxwell Awuku di ronde ke-7 tadi pada saat dia tidak menekan justru. Ya, Tapi kalau Anda lihat bagaimana kondisi dari Awuku sekarang, apakah jatuhnya dia di ronde ke-7 tadi membuat efek yang besar bagi psikologis timnya, Bu? ya, saya pikir tetap memiliki efek yang cukup signifikan juga. Tapi kalau melihat kondisi fisik yang cukup masih mendukung, saya pikir ini menjadi satu tantangan juga untuk Daud. Apakah dia mampu untuk bisa melakukan pukulan ulang tadi, memukul jatuh lawan, menjatuhkan ke kanvas ini atau tidak? Karena memang ini juga satu faktor bahwa cara endurance ataupun ketahanan tubuh dari Awuku begitu kuat juga, Bu. Yang jelas Daud tidak boleh memaksakan diri. Ya, Harus tetap bisa kontrol diri. Ya, kembali Daud. Nah, jab tadi dari Daud cukup telat. Kebetulan kombinasi dari Daud biasanya yang sering menjatuhkan lawan adalah kanan atau perkat kanannya. Dan dia beberapa kali dia mencoba, tapi belum terlalu telat mengenai. Pukulan hook kanan tadi yang sempat merobohkan Awuku adalah pada saat yang pada situasi yang sebetulnya Awuku timing, Bu. Iya. Itu hanya faktor timing betul sekali, Bu. Karena posisi juga memang tidak stabil ketika melangkah, ketika melakukan pukulan, dan di situ ada pukulan yang masuk ke dari Daud Yordan. Itu yang saya pikir juga menjadi salah satu keberuntungan juga untuk Daud Yordan bisa memukul jatuh tadi, Bu. Ya, hook kiri Daud Yordan. Kita saksikan bagaimana Awuku sudah mulai memegang tangan dari Daud Yordan untuk meredam agresivitas serangan dari Daud Yordan. Ini adalah biasa dilakukan oleh petinju ketika dia terdesak. Masih ada 4 ronde yang tersisa dan sekarang kita masuk di ronde ke-9 Daud Yordan versus Maxwell Awuku. Ya, kondisi fisik dari kedua petinju tampaknya sejauh ini juga masih oke. Ya. Kita lihat. Ya, betul sekali, Bu. Saya bilang juga memang kedua-duanya punya semangat yang sangat tinggi, Bu. Karena memang ini peluang mereka juga untuk bisa tampil di kejuaraan dunia yang saat ini juga kejuaraan dunia memang gelarnya lowong, Bu, ya. Jadi ditinggalkan oleh Terence Crawford yang naik ke kelas welter junior. Oh, kanan yang tidak mengenal telak tadi dari Daud Yordan. Masalah timing pukulan memang penting bagi seorang petinju dan sejauh ini Daud Yordan beberapa kali memang melepaskan pukulan yang tidak tepat sasaran. Kanan tadi dari Daud kali ini menendang walaupun tidak terlalu telat. Pukulan kanan dari Daud. Ya, kita lihat ada sekilas ada pukulan backhand tadi dari Maxwell Awuku. Biasanya kalau petinju sudah melepaskan pukulan seperti ini lalu agak mulai turun stamina turun, mulai frustrasi juga karena memang ini tekanan mental begitu kuat juga, apalagi juga kita lihat di sisi Daud Yordan begitu bertubi-tubi melakukan tekanan, Bung, ya. Oh, bukanan dari Daud Yordan tadi cukup telat. Wajah dari Maxwell Awuku. Pertahanan Daud memang perlu diperhatikan kalau tidak ingin mendapat pukulan counter dari Maxwell Awuku.
kita lihat melepaskan diri lalu kemudian memberikan pukulan dan Jordan. Oh, kita lihat masih ada pukulan yang cukup keras dari Awuku jika mengena, ini bisa cukup berbahaya. Kosong tadi, straight kanan dari Daud Jordan. Kita lihat. Oh, di kiri tadi Daud Jordan, kombinasi tangan yang tidak keras. Masuki ronde ke-10. Komentar Anda ronde ke-9 Bung Ridwan? Ya, tapi memang tadi saya katakan bahwa kedua petinju masih sama-sama berusaha untuk bisa tampil maksimal. Tapi kalau saya lihat memang Daud sudah semakin dominan karena dia memukul jatuh tadi di ronde 7 menjadi satu peluang dia menambah motivasi dia dan juga saya pikir serangan dia semakin berkembang juga, Bu. Tapi di sisi lain juga Awuku kita lihat beberapa kali juga sudah malah terlihat beberapa pukulannya yang ngawur juga, Bu. Ini frustasi sudah mulai terlihat dan juga termasuk juga terkurasnya energi, Bu. Ya, di ronde ke-10 kedua petinju sudah sering melakukan clean. Termasuk Daud Jordan ketika serangannya kemudian tidak mengena maka dia melakukan rangkulan. Ini juga dimengerti kalau dia meyakini bahwa dari penilaian pelatihnya dari perhitungan dari 10 ronde yang sudah berjalan, kalau angka yang dikumpulkan oleh Daud Jordan menurut pelatihnya sudah unggul. Ya, kombinasi pukulan dari Daud Jordan cepat tapi tidak mengena dengan telak tadi. Ya, dukungan penonton meneriakan nama Daud terus berkumandang di Surabaya, tepatnya di DBL Arena Kota Surabaya. Memberikan semangat pada satu-satunya petinju kita yang masih bisa eksis di pentas tinju dunia, Daud Chino Jordan. Kita lihat clean dan kemudian membuat Marcel Awuku terjatuh. Ada tekanan dari tangan Daud Jordan. Ya, kombinasi Daud Jordan kita saksikan cukup baik. Uppercut kiri tadi. Oh, kita lihat pukulan balasan juga masih cukup berbahaya dari Marcel Awuku. Oh, sudah lemah kita lihat. Iya, faktor tenaga memang sepertinya daya tahan sudah mulai menurun juga, Bung, dari kedua petinju, Bang. Memang kalau tahu lihat Maxwell begitu terlihat luar biasa bagaimana dia begitu lemasnya, Bung, ya. Ya, tapi semangat masih tinggi dari Marcel Awuku untuk terus memberikan perlawanan dan beberapa pukulannya juga masih bisa dilepaskan dengan powerful. Ya, straight kanan dari Daud Jordan. Kita lihat Daud. Sekali dua kali pukul dia merangkul. Saat ronde 10 berakhir, Daud Jordan melawan Marcel Awuku. Pemirsa, sekarang kita saksikan ronde ke-11. Daud Chino Jordan berhadapan melawan Marcel Awuku di DBL Arena Surabaya. Ya, kedua petinju tampaknya stamina sudah mulai menurun, Bu. Di ronde 10 tadi kita bisa saksikan dengan jelas. Ya, betul sekali, Bung. Memang ini pertandingan yang sangat memeras keringat tentunya, memeras energi karena begitu luar biasa mereka bermain in fight, mereka bermain dalam pertandingan yang jarak rapat seperti ini memang sangat memeras keringat. Ya, kembali pertarungan jarak rapat terjadi. Dan inisiatif seperti ronde-ronde sebelumnya dilakukan oleh petinju kita Daud Jordan. Ya, jab dari Daud. Nah, tidak keras tadi uppercut. Dua kali uppercut kiri dari Daud. Direspon dengan pukulan-pukulan kosong dari Marcel Awuku.
sama-sama kosong. Ya kita lihat begitu kedua petinju sudah mulai lemah sekali Bung ya. Pukulan-pukulan mereka juga nyaris tidak terlalu telak, tidak terlalu bertenaga juga. Ya ketika stamina menurun memang akibatnya kemudian akurasi pukulan memang menjadi menurun juga. Kita lihat dan Prince sering terjadi. Tapi dalam situasi ini juga harus hati-hati karena tidak tertutup kemungkinan ada laki belum juga. Betul sekali Bung. Sama seperti tadi ronde 7 sebetulnya itu juga bagian dari lucky blow karena positioning saja lawan yang memang tidak begitu bagus dan posisi yang pukulan Daud Jordan yang begitu terakhir. Ronde ke-11 masih berlangsung dengan clinch yang semakin terik. Ya kita lihat Abu mencoba terus merangkul Daud Jordan. Ya, wasit Surihena memeringatkan kedua petinju untuk tidak melakukan batik. Oh, uppercut tadi walaupun tidak terlalu telak dari Daud Jordan. Bukanan kiri dari Daud Jordan. Bukanan lagi Daud Jordan merangkul. Ya, dan double cover dari lawan juga sudah semakin terbuka Bung ya, karena kondisi tadi yang tenaga sudah mulai terkuras, kemudian juga mulai frustasi juga, apalagi tekanan tersebut itu dilakukan oleh Daud Jordan yang tidak henti Bung. Pemirsa, inilah ronde 12, ronde terakhir pertarungan Daud Jordan versus Maxwell Awuku, rebutan kejuaraan pada kelas ringan versi BBO Asia Pasifik di BBL Arena Surabaya. Ya, kita lihat ronde terakhir ini Daud Jordan kembali tampil sebagaimana dia melakukannya di ronde-ronde sebelumnya. Lebih agresif mendekati lawan, dan Maxwell Awuku hanya mengandalkan pertahanannya dengan double cover, body moving, lalu kemudian counter, pukulan-pukulan counter dari Awuku. Mencoba menyergap tadi Daud Jordan. Oh, kita lihat, ya, Mulai berlari-lari Bu. Apa ini juga menjadi satu tanda bahwa dia confident nih. Kalau ingin membuktikan diri bahwa stamina dari Maxwell Awuku masih cukup prima, ya bergerak terus mengitari posisi dari Daud Jordan, berlari-lari, gerakan kakinya masih cukup lincah. Walaupun memang tidak bisa dibohongi bahwa sudah mulai menurun stamina-nya. Kanan tadi dari Daud Jordan, oh, double hook kanan, tapi belum memberikan impact yang dasar pada pertahanan Awuku. Daud Jordan, kalau berikuran para pertarungan jarak teratas seperti ini cukup berbahaya. Kita lihat wajah dari Maxwell Awuku masih cukup mulus sampai siang ini. Iya betul sekali Bung, hanya memang saya lihat juga pertahanan dia bagus, cuma serangan yang dilakukan juga tidak terlalu signifikan ya. Artinya ini yang menguntungkan untuk Daud Jordan, dan tadi momentum yang seharusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal juga. Ini pertandingan terakhir dan ronde terakhir harusnya menjadi satu kemenangan juga ya untuk Daud Jordan. Kali berhasil melakukan klinik kedua petinju sambil menantikan atau ya saat-saat terakhir ronde ke-12 ini. Dua pukulan kosong dari Awuku. Oh, lepas pukulan dari Awuku. Dan Daud Jordan tidak mau memaksakan diri. Kita lihat dan inilah detik-detik terakhir di ronde 12, ronde terakhir. Kedua, ada Desa,
Kompor, Bapak Raja Sabta Hari, dan juga Dr. Subagiono, Bang Yos, Camrun, Jainal Tayyip, Ketua DPRD, Adi Wirya, Chris John, kami harapkan kembali kehadirannya di ring. Ya pemirsa, kita sudah sama-sama saksikan tadi 12 pertarungan, 12 ronde pertarungan antara petinju kita Daud Chino Jordan berhadapan melawan Axel Awuku dari Ghana. Bung Ridwan, perhitungan Anda 12 ronde yang sudah dilakukan kedua petinju, apakah Daud Jordan lebih unggul? Ya, kalau saya lihat memang secara dominasi memang ada di tangan Daud Jordan. Kalau dari 12 round yang ada mungkin Daud Jordan hanya kalah di ronde 4 dan 5. Mungkin kalau ditotali itu mungkin sekitar 117 sampai 109. Kira-kira seperti itu. Karena Untuk unggulan Daud Jordan. unggulan Daud Jordan. Baik pemirsa, sebelum kita ke DPM area Surabaya, kita ikuti commercial break berikut ini. Baiklah pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada dan di Surabaya. Baru saja kita saksikan Track to the Champions tinju dunia. Maxwell Awuku menghadapi Daud Jordan 12 ronde tentunya yang dipromotori oleh Mahkota Promotion dan dipimpin oleh wasit Dus Riri Hena. Sekarang saatnya saya akan membacakan scorecard. Surat Soy Krancang 114 to 130. 114 113. Second judge Katsuhiko Nakamura 115 to 112. 115 112. Third judge dan Rex Tapdasan 117 to 110. 117 to 110. And the winner by unanimous decision, Daud Chino